Halo guys, kembali lagi bersama aku, Rael Christine. Dan dalam video kali ini, aku akan membahas tentang penyakit jantung koroner. Nah, mungkin di antara kalian udah sangat familiar banget dengan penyakit jantung koroner, karena penyakit jantung koroner ini merupakan suatu penyakit yang paling banyak diderita oleh orang banyak, jika dibandingkan dengan penyakit jantung lainnya. Lalu, dahulu, penyakit jantung koroner ini merupakan penyakit yang paling banyak diderita oleh orang yang usianya udah lanjut. Tapi saat ini orang yang usianya masih muda juga sudah mengalami PJK. Lalu PJK itu apa sih? PJK itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena adanya penyumbatan atau karena adanya penyempitan di bagian arteri koronaria atau arteri jantung. Sehingga hal tersebut akan membuat suplai oksigen ke jantung itu menjadi berkurang. Nah, lama-kelamaan dia akan mengganggu fungsi jantung dan bahkan membuat sel-sel jantung itu menjadi mati atau nekrosis. Kemudian, faktor resiko apa aja sih yang dapat menyebabkan terjadinya PJK? Yang pertama adalah faktor usia, di mana semakin meningkatnya usia, maka resiko seseorang untuk terkena PJK itu akan meningkat. Kemudian yang kedua yaitu adalah jenis kelamin, di mana laki-laki itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena PJK jika dibandingkan dengan perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu memiliki hormon estrogen yang dapat menjadi proteksi bagi dirinya. Kemudian, saat perempuan itu sudah masuk ke dalam menopause, maka resiko terkena PJK sama besarnya seperti pada laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah riwayat keluarga yang memiliki penyakit jantung koroner. Dan juga ada beberapa faktor resiko lainnya seperti tekan darah yang tinggi atau hipertensi, gula darah yang tinggi atau diabetes, kemudian kadar kolesterol yang tinggi di dalam darah, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dan juga merokok. Kemudian, gejala apa aja sih yang perlu diwaspadai terkait dengan adanya penyakit jantung koroner ini? Yang pertama adalah timbulnya nyeri dada atau rasa tidak nyaman di bagian dada yang bisa menjalar sampai ke dada sebelah kanan, sampai ke lengan sebelah kiri, kemudian menembus sampai ke belakang atau bahkan sampai ke leher. Dan juga ada beberapa orang yang mengeluhkan adanya nyeri di bagian ulu hati sama seperti saat sakit mah. Kemudian yang kedua adalah adanya sesak napas yang timbul pada saat menghela napas ataupun saat menarik napas. Kemudian yang ketiga yaitu adalah munculnya keringat dingin atau seluruh permukaan tubuhnya menjadi dingin. Nah, perlu diwaspadai apabila kalian memiliki gejala seperti ini disertai dengan adanya faktor resiko yang bahkan lebih dari satu. Kemudian, kenapa sih banyak banget saat ini orang yang usianya muda tapi sudah terkena PJK? Padahal dulu PJK ini banyak dimiliki oleh orang yang usianya itu sudah lanjut. Nah, itu disebabkan karena yang pertama perubahan dari gaya hidup, di mana saat ini banyak banget orang yang mengonsumsi junk food, yang tinggi kolesterol, yang tinggi dengan garam, sehingga hal tersebut membuat kadar kolesterol dalam darah menjadi tinggi dan juga menyebabkan hipertensi. Kemudian yang kedua adalah kurangnya aktivitas fisik, di mana orang banyak yang bekerja duduk di tempat kerja dan juga kemana-mana menggunakan kendaraan pribadi tanpa adanya olahraga di rumah. Kemudian yang ketiga yaitu karena kebiasaan merokok yang banyak sekali diminati oleh banyak orang saat ini. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner? Nah, pencegahannya itu adalah dengan memodifikasi dari faktor resiko yang tadi pertama sudah dijelaskan. Jadi, yang pertama yaitu dengan mengontrol kadar gula darah, mengontrol tekanan darah, dan juga mengontrol kadar kolesterol di dalam darah supaya dalam batas yang normal. Kemudian yang kedua yaitu adalah dengan mengurangi makan makanan yang berlemak. Yang ketiga yaitu dengan melakukan olahraga setiap hari. Yang keempat yaitu dengan menjaga berat badan tubuh agar tetap ideal. Yang kelima adalah mengurangi merokok, kalau bisa bahkan sampai berhenti merokok. Kemudian yang keenam yaitu dengan mengelola stres, karena ternyata stres itu dikaitkan juga dengan adanya penyakit jantung. Oke, itu aja yang mau aku sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih.